warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini, nomor induk mahasiswa 1901956, kelas 2C PGSD. Tugas ini diajukan untuk mata kuliah Pendidikan Inklusif dosen pengampu Bu Liza Susanti, SPD MSI, dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang, dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Siva Aurelia dari kelas 2C PGSD dengan NIM 1905901, mata kuliah Pendidikan Inklusi, dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD MSI. Langsung saja kita ke analisis jurnal yang sudah kami analisis. Pendidikan merupakan modal bagi manusia dalam mempertahankan peradabannya, yang telah mengatur manusia mencapai suatu kesuksesan, serta pula yang gagal mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan telah terjadi dalam waktu yang lama, berbagai cara pun telah ditempuh agar terjadi pemindahan pengetahuan pada generasi berikutnya. Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan, seperti orang tua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga peserta didik itu sendiri. Pada fase input, orang tua memiliki kontribusi besar dalam memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka. Orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi cikal bakal pemimpin ketika mereka mulai memasuki institusi formal seperti sekolah. Pada fase proses, orang tua bekerja sama dengan para guru dan kepala sekolah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik melalui budaya organisasi di sekolah. Pada tahap output, peserta didik harus menghadapi begitu banyak tantangan di dunia nyata atau di luar sekolah. Pendidikan juga diartikan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Mia Laret dalam Anjaryati 2011 menyebutkan, seluruh masyarakat di dunia tanpa memandang perbedaan ras, tingkat modern, dan sosiokulturalnya, bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan peserta didik pada umumnya dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Layanan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya dan hambatan atau gangguan atau kelainan yang dimilikinya. Aktivitas pendidikan, guru dan murid sama-sama memiliki posisi yang strategis. Guru dengan murid dalam proses pendidikan memiliki sifat saling ketergantungan. Guru memerlukan dukungan murid-muridnya dalam mewujudkan visi misinya. Sedangkan murid membutuhkan bantuan guru untuk meraih cita-citanya. Sukses tidaknya suatu pendidikan tidak akan terlepas dari peran serta guru di dalamnya. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dari faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. ABK memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen yang memerlukan pendidikan khusus atau PK dan anak berkebutuhan khusus temporer yang memerlukan layanan pendidikan khusus atau LPK. Selanjutnya, pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan mulai diberlakukannya penyelenggaraan pendidikan inklusi, maka pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya mulai menunjuk beberapa sekolah umum atau kejuruan untuk mulai menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal yang menggembirakan ternyata banyak pula sekolah umum atau kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan atas inisiatif sendiri mulai menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kondisi seperti ini merupakan pertanda positif dalam perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. SDN Barusari 1 Semarang merupakan SD yang ditunjuk oleh pemerintah kota agar dapat melaksanakan pendidikan inklusi. SDN Barusari telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun ajaran 2003 sampai 2004 hingga sekarang. Namun, di SDN Barusari 1 Semarang belum tersedia guru pendamping khusus atau GPK yang sangat diperlukan oleh guru untuk membantu menangani anak berkebutuhan khusus yang ada. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan mengenai manajemen penerapan pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK di SDN Barusari 1 Semarang. Data penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi dilatar belakangi karena pada tahun ajaran 2003 atau 2004, Dinas Pendidikan menunjukkan SDN Barusari 1 Semarang untuk menerima anak berkebutuhan khusus dikarenakan adanya keterbatasan biaya dan jarak yang dialami oleh orang tua anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB. Pada saat itu, kepala sekolah dijabat oleh Bapak Darsono. Menurut para guru SDN Barusari 1 Semarang, belum secara murni melaksanakan pendidikan inklusi, namun masih menjadi SD rintisan pendidikan inklusi karena masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum tersedia untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi agar dapat terlaksana dengan baik. Penanggung jawab pelaksanaan yaitu kepala sekolah yang dijabat oleh Ibu Erni Retno Harumawati SPD SD yang dibantu oleh Ibu Hermin Kristianawati SPD yang menjadi seksi inklusi di SDN
Barusari 1 Semarang. Guru juga di sini terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, guru menangani langsung anak-anak berkebutuhan khusus. Guru dapat memberikan pelayanan yang baik karena sebagian guru SDN Barusari 1 Semarang sudah memiliki dan sudah mengikuti penataran dan pelatihan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga memiliki pengalaman untuk menangani siswa inklusi. Jumlah anak berkebutuhan khusus di SDN Barusari 1 Semarang sebanyak 31 siswa yang terdapat di setiap rombongan belajar yang terdiri dari 12 rombongan belajar. Setiap rombongan belajar terdapat sekitar 3-4 siswa inklusi. Rata-rata anak siswa inklusi di SDN Barusari 1 Semarang termasuk dalam anak lamban belajar, namun ada juga yang termasuk anak autis dan anak hiperaktif. Penanganan yang biasa diberikan kepada anak lamban belajar seperti pemberian bimbingan belajar, pengulangan materi pembelajaran yang belum dipahami, dan memberikan penguatan dan pelatihan atau contoh soal. Sedangkan penanganan yang diberikan kepada anak yang termasuk anak autis dan hiperaktif dengan memberikan perhatian khusus dan pemberian penghargaan ketika anak mulai dapat mengikuti pembelajaran dan bantuan untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor pendukung dari dalam yaitu adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia seperti penggunaan alat musik, seperti contohnya pianika dan gitar, permainan puzzle, permainan bongkar pasang, dan pemanfaatan LCD dalam pembelajaran. Sedangkan faktor pendukung dari luar yaitu berupa adanya kerjasama yang terjalin baik antara guru dan orang tua atau wali murid siswa inklusi. Kerjasama ini bertujuan agar pelaksanaan pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan baik. Biasanya sekolah memanggil orang tua untuk menyampaikan dan menginformasikan mengenai perkembangan pencapaian nilai yang diperoleh dan pemberian pengarahan-pengarahan kepada orang tua atau wali murid siswa inklusi. Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Pertama, adanya orang tua yang cuek terhadap perkembangan anaknya. Kedua, keadaan ekonomi orang tua yang menengah ke bawah. Ketiga, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor serta kondisi yang dimiliki oleh siswa inklusi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak sekolah, guru maupun orang tua memiliki solusi dengan cara memberikan nasihat dengan mengajak ngobrol, kesadaran dari orang tua atau wali murid, dan pihak sekolah untuk mendatangkan psikolog, memberikan dorongan, selalu menanamkan sifat sabar dalam menghadapi dan membimbing, dan saling mengkonsultasi mengenai perkembangan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan terkait dengan manajemen pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SDN Barusari 1 Semarang, bahwa SDN Barusari 1 Semarang telah menjalankan fungsi manajemen berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama perihal masalah pendidikan. Pelaksanaan pendidikan inklusi dapat membantu dalam meningkatkan nilai karakter yang dimiliki oleh siswa, sehingga melalui pelaksanaan pendidikan karakter
dalam diri siswa dapat tertanam nilai-nilai karakter, salah satunya yaitu toleransi. Dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusi, guru pendamping khusus sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.